Arnisa Fitri, Prodi dari Ilmu Administrasi Negara, NIM 200802049. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan komputer, yang dimana terdiri dari 7 pembahasan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan komputer? Yang kedua, bagaimana sejarah komputer? Yang ketiga, bagaimana cara memakai komputer yang baik dan benar? Yang keempat, apa saja fungsi komputer? Yang kelima, apa yang dimaksud dengan sistem komputer? Yang keenam, apa saja jenis-jenis komputer? Dan yang ketujuh, bagaimana perawatan komputer yang baik? Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama mengenai pengertian komputer. Kata komputer berasal dari bahasa Inggris computer, yang artinya penghitung atau alat yang digunakan manusia untuk menghitung. Secara tata bahasa, alat menghitung seperti sempoa pun termasuk dalam kategori komputer. Namun, dalam perkembangannya, kata komputer mengalami pergeseran arti dari sekedar mesin hitung sederhana hingga menjadi sebuah benda yang besar sekali manfaatnya dalam kehidupan manusia modern. Komputer menjadi komponen utama dalam berbagai perangkat yang menunjang kehidupan manusia. Dari sesuatu yang rumit seperti sistem pengendalian lengan robot pada otomotif, menjadi alat pembantu dalam absensi pegawai, sampai menjadi komponen dalam radio tape. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan komputer. Komputer pertama kali diperkenalkan pada tahun 1641 oleh Blaise Pascal dari Prancis. Beliau menyusun sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menunjang pekerjaannya. Pascal membutuhkan alat khusus yang bisa membantunya menghitung uang pajak secara tepat dan akurat. Pada tahun 1830, Charles Babbage dari Inggris memiliki ide untuk menggabungkan prinsip-prinsip digital. Sistem yang ia ciptakan merupakan gabungan pemakaian hitungan binari atau 2 digit yang ditemukan oleh Gottfried Wilhelm von Leibniz dengan mekanik. Mesin yang digunakan mirip dengan komputer yang kita kenal saat ini. Mesin komputer yang kita kenal saat ini telah mengalami berbagai perubahan berkenaan dengan sirkuit-sirkuit yang membangunnya, dan kita biasa memanggil komputer masa kini dengan sebutan CPU. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara memakai komputer yang baik dan benar. Cara memakai komputer yang baik dan benar, yang pertama, pandangan mata disarankan agar monitor memiliki layar anti-silau atau layar komputer yang tidak terlalu terang. Yang kedua, posisi tubuh, siku, dan lutut membentuk sudut 90 derajat dan duduk harus tegak. Keyboard harus sama tingginya dengan siku, sehingga lengan dan jemari mengurangi ketegangan otot dan persendian. Yang ketiga, letakkan pergelangan tangan, jemari, dan tangan dalam keadaan santai, tidak melengkung atau tegang. Yang keempat, tidak boleh memegang CPU pada saat tangan basah, karena aliran listrik yang ada pada CPU dapat menyengat manusia. Dan yang terakhir, beristirahatlah selama 10 menit setelah bekerja selama 1 jam di depan komputer, agar mata dan organ tubuh lainnya juga beristirahat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi komputer. Fungsi komputer yang pertama dapat mempermudah pekerjaan manusia. Komputer dapat membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah untuk dikerjakan, lebih cepat terselesaikan, dan lebih tepat hasil yang didapatkan, seperti membuat dokumen, membuat animasi, administrasi pelayanan publik, dan masih banyak lainnya. Yang kedua, sebagai media komunikasi, kita dapat memanfaatkannya dengan menghubungkannya jaringan ke internet. Maka dengan begitu, kita sudah bisa berkomunikasi dengan pengguna komputer lainnya yang ada di dunia. Yang ketiga, sebagai media hiburan, seperti memutar film, mendengarkan lagu, bermain game, dan hiburan lainnya. Yang terakhir, sebagai alat kendali atau kontrol, seperti mengontrol perkembangan bisnis suatu perusahaan, mengontrol keuangan, dan sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan sistem komputer.
Sistem komputer adalah elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Elemen tersebut terdiri dari perangkat lunak atau software, manusianya atau brainware, set instruksi atau instruction set, dan perangkat keras atau hardware. Software adalah prosedur dan dokumentasi program yang berfungsi menyelesaikan masalah yang dikehendaki. Merupakan data elektronik yang disimpan sedemikian rupa oleh komputer itu sendiri. Data yang tersimpan berupa catatan yang diperlukan oleh komputer untuk menjalankan masalah yang dijalankannya. Brainware adalah orang yang menggunakan, memakai, ataupun mengoperasikan perangkat komputer, seperti contohnya manusia ataupun programmer. Set instruksi adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU atau berisi daftar perintah apa saja yang dapat dilakukan atau didukung oleh sebuah proses. Hardware adalah perangkat yang dapat kita lihat dan dapat kita sentuh secara fisik, seperti perangkat masukan, perangkat memproses, maupun perangkat keluaran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa saja jenis-jenis komputer. Jenis komputer yang pertama berdasarkan kapasitas bentuk fisiknya, yaitu kalkulator, komputer skala kecil, komputer skala menengah, dan komputer skala besar. Yang kedua, berdasarkan jenis data-datanya, yaitu digital berbentuk data numerik, misalnya komputer, analog berbentuk data fisik, misalnya timbangan beras, dan hybrid berbentuk data campuran, misalnya argometer taksi, pompa bensin. Yang ketiga, berdasarkan kegunaannya, yaitu special purpose, untuk keperluan khusus, misalnya analisa darah di rumah sakit. General purpose, untuk keperluan umum. Yang keempat, berdasarkan bidang kerjanya, yaitu bisnis dan keuangan, misalnya di bank, ilmiah dan rekayasa, misalnya di pabrik pesawat terbang, pengendalian proses, misalnya di pabrik semen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara merawat komputer yang baik. Cara merawat komputer yang baik, yang pertama, tutup atau close program yang tidak diperlukan. Karena jika semua program dibuka tanpa ada hal yang penting, maka akan menyebabkan komputer berjalan lelet. Yang kedua, ventilasi yang cukup. Apabila kita menggunakan komputer, maka sebaiknya ventilasi udara dari tembok ke monitor atau CPU cukup lebar, dan juga udara yang masuk harus cukup. Jika ventilasi yang kurang baik, maka akan menyebabkan panas berlebihan atau cepat panas dalam komputer. Yang ketiga, uninstall atau buang program yang tidak diperlukan, karena akan memperlambat proses write hard disk. Yang keempat, pakailah UPS atau stabilizer. Gunakan UPS guna mengantisipasi listrik mati atau padam secara tiba-tiba yang bisa mengakibatkan kerusakan pada komponen-komponen komputer, terutama pada hard disk. Dan yang terakhir adalah install program antivirus dan update-lah secara berskala. Mengapa kita harus menginstal dan mengupdate program antivirus secara berskala? Karena jika tidak menginstal program antivirus dan update secara berskala, maka virus dapat memperlambat data di komputer, sehingga menyebabkan komputer akan restart atau reboot tersendiri, dan data yang penting dapat hilang secara tiba-tiba. Kesimpulan dari pembahasan saya mengenai pengenalan komputer adalah komputer merupakan alat untuk mempermudah segala sesuatu pekerjaan manusia, dari hal yang kecil sampai yang besar. Perkembangan komputer tidak lepas dari perkembangan komponen elektronika. Seiring dengan perkembangan kemajuan di bidang transistor, mesin hitung yang dibuat Babbage yang bersifat lebih elektronika, kemajuan bidang elektronika mengenai transistor inilah yang menjadikan fisik komputer yang dibuat Babbage menjadi lebih kecil dan ringkas. Fungsi komputer diantaranya sebagai sarana mempermudahkan pekerjaan kita dalam kehidupan sehari-hari, seperti alat pendidikan, alat hiburan, alat komunikasi, dan informasi secara bisnis dan lain-lain. Sistem komputer adalah elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer.
Elemen dari sistem komputer terdiri dari manusia atau brainware, perangkat lunak atau software, set instruksi atau instruction set, dan perangkat keras atau hardware. Baik, sekian dari pembahasan saya hari ini mengenai pengenalan komputer. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.